Namaku Jessica, aku cuma anak petani dari desa kecil di Jawa Tengah. Tapi takdir membawaku sejauh benua Afrika. Dari jadi pembantu, sampai dinikahi majikanku dengan mahar 75 miliar. Tapi malam pertama kami justru membuka rahasia yang hampir menghancurkan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dan kenapa aku nyaris memilih untuk pergi selamanya? Matahari pagi di desaku tak pernah ramah. Ia memancarkan panas yang menyengat dari sela-sela pepohonan jati, membakar tanah retak yang telah lama tak tersentuh hujan. Setiap langkah kaki seolah menimbulkan debu halus yang menari di udara, menandakan bahwa desa ini memang sudah terlalu lama dibiarkan kering baik oleh langit maupun oleh harapan. Namaku Jessica, usia 25. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang bahkan belum tentu bisa ditemukan di peta. Orang menyebut desa Kami Ngembat, sebuah wilayah di ujung selatan Jawa Tengah. Tak ada yang istimewa di sini, kecuali ladang tandus, suara burung perkutut dari kandang tetangga, dan aroma keringat yang menempel di tubuh setiap lelaki sepulang dari ladang. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Rumah kami hanya memiliki 2 kamar sempit, 1 dapur reot, dan ruang depan yang kami sulap menjadi tempat tidur darurat. Ayahku sudah sepuh, usianya mungkin lebih dari 60, meski wajahnya seperti lelaki 70-an. Ia dulu petani, tapi sekarang lebih sering duduk di balai bambu, menatap langit kosong sambil menghisap rokok linting. Ibuku, perempuan mungil yang tak pernah absen memakai kain batik kusam, kini lebih sering terbaring. Penyakit lambungnya makin parah, dan kami tak punya cukup uang untuk berobat. Kakakku yang pertama bekerja serabutan di kota. Kakak kedua jadi buruh bangunan di Bekasi. Kakak ketiga satu-satunya perempuan, selain aku baru saja cerai, dan pulang kampung, membawa 2 anaknya yang masih kecil. Sedangkan 2 adikku masih sekolah. Yang satu di SMP, dan satunya lagi, baru masuk SMA. Semuanya bergantung pada kiriman yang tak menentu. Aku sempat bekerja di warung makan, milik Bu Ratmi di kota sebelah. Tapi penghasilan itu hanya cukup untuk ongkos bus pulang pergi, dan sedikit untuk membeli sabun. Selebihnya, tak ada. Itulah mengapa, pada suatu malam yang tenang namun menyesakkan, aku duduk di depan rumah, menatap langit, dan bertanya pada diri sendiri, apa hidup hanya begini-begini saja? Lalu datanglah tawaran itu. Mbak Jess, ikut Bu Yanti aja ke luar negeri, jadi TKW. Lumayan lo gajinya bisa nyekolahin adik-adik. Itu kata-kata Sri, tetanggaku yang baru pulang dari luar negeri. Ia mengenakan tas kulit, jam tangan mahal, dan perhiasan emas yang berkilau mencolok. Kulitnya lebih cerah, senyumnya penuh percaya diri. Ia duduk bersila di lantai rumah kami, menjelaskan semuanya kepada ibuku yang hanya mengangguk sambil menatapku penuh harap. Jessica, coba dipikir, dari semua anak ibu, cuma kamu yang belum nikah dan masih bisa berangkat. Kalau kamu kerja di luar negeri, siapa tahu hidup kita bisa berubah, ucap ibu dengan suara serak. Saat itu, aku hanya diam. Ada rasa takut, tapi juga penasaran. Aku membayangkan bisa mengirim uang setiap bulan, membelikan ibu obat, membiayai adik-adikku, bahkan siapa tahu membangun rumah yang lebih layak. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ranjang bambu, sambil memandangi foto lama keluargaku. Di foto itu, aku berdiri di tengah-tengah, mengenakan seragam putih biru, tersenyum malu-malu. Betapa polosnya wajah itu. Tak tahu bahwa hidup dewasa akan sekeras ini. Aku mengusap wajah di foto itu dan bertanya, kamu siap? Siap kehilangan kampung halaman demi uang? 3 hari kemudian, aku menandatangani formulir perekrutan. Dan seminggu setelahnya, aku mengurus paspor dan segala persyaratan. Aku akan dikirim ke sebuah negara di Afrika yang bahkan belum pernah kudengar namanya. Namun, agensi bilang, tenang saja, di sana majikannya baik, dan kamu akan tinggal di rumah besar. Tentu saja, aku tak percaya sepenuhnya. Tapi aku tak punya pilihan lain.
Waktu berjalan cepat. 1 bulan setelah pendaftaran, aku sudah harus berangkat. Ibu menangis, ayah diam saja. Kakak-kakakku tak banyak bicara. Hanya adikku yang paling kecil memelukku erat dan berkata, "Mbak, pulangnya bawa uang banyak ya?" Di dalam bus menuju bandara, aku duduk di samping jendela. Kupandangi jalanan yang perlahan-lahan menjauhkan aku dari desa, dari rumah reot, dari suara ayam, dan dari tanah kering yang telah menumbuhkan mimpi-mimpiku sejak kecil. Aku tahu, ini bukan perjalanan singkat. Ini adalah jalan panjang menuju takdir yang belum tentu indah. Tapi aku harus melangkah. Harus. Karena kalau bukan aku, siapa lagi? Dan dari balik kaca jendela bus, untuk pertama kalinya aku sadar bahwa dunia jauh lebih luas dari sawah dan pasar desa. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan degup jantungku yang tak beraturan. Aku takut. Ya, tapi rasa takut itu harus kalah oleh keyakinan bahwa di ujung jalan panjang ini akan ada terang sekecil apapun. Namaku Jessica, dan inilah langkah pertamaku menuju dunia yang tak pernah ku tahu dan tak pernah kusangka akan mengubah segalanya. Hari keberangkatan itu akhirnya datang. Pagi itu, udara di desaku terasa berbeda. Tidak ada suara ayam jantan seperti biasanya, hanya sunyi yang menggantung di antara kabut tipis dan embun di dedaunan. Ibu membangunkanku lebih pagi dari biasanya. Ia menyodorkan secangkir teh hangat yang diseduhnya dengan tangan gemetar. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan. Matanya sembab, tapi ia mencoba tersenyum. Aku duduk di tikar pandan ruang tengah, memakai baju lengan panjang warna biru laut yang sudah kusetrika semalam. Rambutku dikunci rapi, dan tas koper kecil milikku berdiri tegak di sudut ruangan. Tampak terlalu asing di tengah rumah kami yang sederhana. Kakakku yang ketiga menyiapkan motor tua untuk mengantar kami ke kantor agen. Kami tak banyak bicara. Selama perjalanan, di belakang, ibu memelukku erat. Sesekali, aku mendengar napasnya tersendat. Sementara motor melaju pelan, desa yang kutinggalkan seakan berjalan mundur di cermin. Warung Bulastri, musola kecil di tikungan pohon Beringen, besar tempat aku biasa duduk saat gelisah, dan gerbang sekolah dasar yang kini tampak menyusut dari kejauhan. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, aku tiba di Jakarta, berkumpul bersama puluhan perempuan dari berbagai daerah, wajah-wajah baru dengan mata cemas dan tubuh letih. Kami ditempatkan di sebuah mes pelatihan selama beberapa hari. Diajarkan tata krama dasar, bahasa Inggris seadanya, dan etika kerja rumah tangga. Tapi tak ada yang benar-benar mengurangi rasa takut di dalam dada. Pada hari keberangkatan, kami dikiring ke bandara. Semua terasa seperti mimpi yang menyesakkan. Aku berdiri mematung di depan pintu keberangkatan, menggenggam paspor erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku akan naik pesawat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar meninggalkan tanah airku. Pesawat lepas landas dengan raungan panjang. Aku memejamkan mata, menahan air mata. Di kursi sebelahku, duduk seorang perempuan muda, asal Nusa Tenggara. Namanya Fitri. Ia menggenggam tas kecil yang tak lepas dari pelukannya. "Jessica, kamu takut?" bisiknya. Aku mengangguk. "Aku juga. Tapi kita perempuan, kita harus kuat." Aku mengangguk lagi, tapi kali ini aku menarik napas panjang, mencoba menyerap kekuatan dari kata-katanya. Perjalanan menuju Afrika memakan waktu lebih dari setengah hari. Turbulensi di udara membuat lambungku mual, tapi aku tak berani mengeluh. Aku hanya memandangi ewan-ewan putih di balik jendela, membayangkan ibuku sedang duduk di tikar rumah, menatap kosong dinding bambu, dan berharap anak gadisnya baik-baik saja. Setibanya di bandara tujuan, udara asing menyambutku. Panas, namun lembab. Suasana begitu berbeda, bahasa yang tidak kupahami. Wajah-wajah asing berkulit gelap, yang memandangi kami dengan penasaran. Aku berusaha berdiri tegak, meski lututku gemetar. Seseorang dari pihak agensi menjemput kami. Aku ditempatkan bersama dua perempuan lain, tetapi tak lama kemudian dipanggil untuk dipertemukan dengan majikanku. Namanya
Joseph. Ia pria tinggi, berwajah tegas, dengan sorot mata yang dalam. Ia mengenakan setelan jas sederhana, berwarna abu, dan menyambutku dengan sopan jauh dari bayangan buruk yang sempat menghantui pikiranku selama pelatihan. Bersamanya ada seorang wanita tua, yang kemudian ku ketahui adalah ibunya. Jessica, katanya dalam bahasa Inggris beraksen kuat. Aku mengangguk kaku. Yes, sir. Don't call me sir. Just Joseph. Senyumnya samar. Tapi entah kenapa, ada ketenangan aneh di sana. Kami naik mobil menuju rumah mereka. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, menatap pemandangan kota yang berbeda dari Jakarta, tapi juga tak kalah sibuk. Di beberapa titik, kulihat pasar terbuka. Orang-orang menari di jalanan, musik tradisional terdengar dari kejauhan. Sebuah kehidupan yang asing, namun menggoda rasa ingin tahuku. Rumah mereka besar, seperti villa. Dindingnya dari batu alam, jendelanya tinggi-tinggi, dan taman di halaman depan ditanami bunga berwarna-warni. Aku nyaris tak percaya bahwa mulai hari itu, rumah inilah tempatku bekerja. Di dalam rumah, aku diperkenalkan pada anggota keluarga, Ibu Joseph yang pendiam tapi ramah, dan adik perempuannya yang ceria. Joseph tinggal sendiri bersama keluarganya. Ia duda tanpa anak, bekerja di bidang teknologi dan perdagangan. Kata mereka, ia sangat sibuk, jarang di rumah, tapi sangat menghargai kedisiplinan. Hari pertama, aku diberi kamar kecil dekat dapur. Kamar itu bersih, sederhana, dengan tempat tidur lipat dan lemari pakaian. Aku duduk di ranjang, menatap atap, dan untuk pertama kalinya, aku sadar aku benar-benar jauh dari rumah. Hari-hari berikutnya berlalu lambat. Aku mulai memahami ritme rumah itu. Setiap pagi, aku membersihkan dapur, menyapu taman, mencuci pakaian. Mereka memperlakukanku baik, tak pernah marah, tak pernah membentak. Joseph jarang bicara, tapi ia memperhatikan. Ia selalu mengucapkan terima kasih setelah makan, selalu mengetuk pintu sebelum masuk dapur, dan tak pernah menatapku dengan cara yang membuatku risih. Namun, diam-diam aku merasa dia memperhatikanku lebih dari yang lain. Aku sering memergokinya, berdiri di pintu taman saat aku menyiram bunga, atau menatapku dalam diam saat aku sedang menyetrika baju di ruang keluarga. Bukan tatapan mesum, lebih seperti tatapan penasaran, tapi aku pura-pura tak tahu. Karena tugasku hanya satu, bekerja, bukan jatuh cinta. Apalagi berharap, malam-malam di kamar, aku menulis di buku catatan kecil yang kubawa dari kampung. Tentang rasa takut, rasa rindu, dan perasaan tak bernama yang perlahan mulai tumbuh terutama sejak Joseph menawarkanku secangkir teh hangat suatu sore, dan menanyakan, apakah aku bahagia di rumah ini? Aku tak tahu harus menjawab apa. Karena, bagaimana mungkin seseorang merasa bahagia di tengah rasa asing yang belum selesai ia kenali? Namun, satu hal yang pasti, hidupku sudah benar-benar berubah. Dan, ini baru permulaan. Pagi di rumah Joseph berbeda dari pagi-pagi yang pernah kualami. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara sapu lidi di halaman, apalagi suara ibu yang bersin di dapur. Yang ada hanya suara angin menyapu daun palem, dan burung asing yang suaranya menyerupai peluit. Hari-hari pertamaku di rumah ini penuh canggung. Segala sesuatu terasa terlalu rapi, terlalu bersih, dan terlalu tenang. Aku terbiasa bekerja cepat, berisik, dan seadanya. Tapi di rumah Joseph, setiap gerakan harus penuh perhitungan. Piring harus ditata menghadap arah tertentu, handuk harus digantung sejajar, bahkan tempat sabun di kamar mandi harus selalu menghadap keluar. Semua diatur, tapi tanpa bentakan. Hanya lewat catatan kecil dari Joseph yang selalu ditulis rapi di kertas memo. Aku bukan majikan yang suka memerintah dengan suara keras, tulisnya sekali waktu. Tapi aku suka ketepatan. Entah kenapa, kalimat itu tak terdengar menekan. Justru mengajarkanku
bahwa ketenangan bisa jadi bentuk kepemimpinan yang paling halus namun tajam. Aku mulai belajar memahami kebiasaan Joseph tanpa bertanya. Teh hangat di pagi hari, roti panggang 2 potong, dan pisang yang dikupas tanpa noda. Ia membaca koran setiap jam 7, lalu bekerja dari ruang studionya yang ada di lantai atas. Ia jarang bicara, tapi ketika berbicara, selalu membuatku merasa seperti manusia. Ia menanyakan hal-hal kecil, seperti bagaimana tidurnya tadi malam. Apakah aku punya makanan favorit? Atau apakah aku kedinginan? Kadang, ia hanya menyapaku saat lewat di lorong. Tapi, itu sudah cukup membuat jantungku berdegup sedikit lebih kencang. 1 hari, saat aku sedang mencuci vas bunga di taman belakang, Joseph datang menghampiri. Ia duduk di bangku panjang, membawa secangkir kopi dan buku catatan kecil. Jessica, kamu senang tinggal di sini? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku berhenti menyikat vas. Aku menoleh, agak gugup. Iya, Pak. Maksud saya, Joseph. Tertawa ringan, menunjukkan deretan gigi putihnya. Kamu boleh panggil saya apa saja yang nyaman buatmu. Aku tersenyum tipis. Lalu kembali mencuci vas, sambil menahan degup jantung lama keleman. Suasana kaku itu mulai mencair. Joseph tak lagi hanya diam di ruang kerjanya. Kadang ia duduk di meja makan saat aku menyiapkan sarapan, kadang ia ikut menyiram bunga, atau membantuku menata lemari dapur. Ia bahkan pernah bertanya tentang Indonesia. Di sana, kamu tinggal di kota atau desa? Di desa, jauh dari kota. Rumah saya dari bambu, atapnya seng. Kadang bocor kalau hujan, jawabku. Joseph tampak terpaku sejenak. Kamu pasti rindu keluargamu. Aku menunduk. Sangat. Sejak saat itu, setiap malam, aku diberi akses untuk menelepon keluargaku lewat wifi rumah. Joseph bahkan memberiku ponsel lama agar lebih mudah terhubung. Meski kadang sinyal terputus-putus, aku merasa jauh lebih tenang hari-hari berganti minggu. Dan aku mulai menyadari satu hal yang mengejutkan. Aku tidak lagi menghitung hari untuk pulang. Sebaliknya, aku mulai terbiasa dengan ritme baru ini. Dapur bersih, taman rapi, dan aroma kayu manis yang selalu Joseph semprotkan di ruang keluarga setiap sore. Namun, perubahan yang paling terasa justru datang dari dalam diriku sendiri. Aku mulai bangun lebih pagi, bukan karena kewajiban, tapi ingin menyiapkan teh hangat untuk Joseph. Aku mulai belajar membuat makanan Afrika dari ibu Joseph. Bahkan mencoba memasak nasi liwet khas desaku untuk mereka. Kami makan bersama di meja makan panjang, seperti keluarga kecil. Saat Joseph tertawa, karena lidahnya kepedasan, aku ikut tertawa. Suara tawa itu terdengar asing di rumah besar itu, tapi juga hangat. Kadang aku berpikir, apakah semua ini terlalu cepat? Apakah boleh seorang pembantu rumah tangga merasa nyaman, apalagi menyukai majikannya? Tapi perasaan itu datang seperti embun pagi perlahan, tak bisa dicegah. Saat aku melihat Joseph tertidur di sofa, dengan kertas-kertas kerja berserakan, ada rasa ingin menutupi tubuhnya dengan selimut. Saat ia tersenyum sambil mengucapkan terima kasih karena makan malam yang kusajikan, ada desir kecil di dalam dada yang sulit dijelaskan. Aku tak pernah mengatakannya pada siapapun, bahkan pada diriku sendiri. Karena rasa itu, meski indah, terlalu rumit untuk seorang sepertiku. Aku hanya TKW. Ia pemilik rumah, pemilik masa depan, pemilik dunia yang jauh dari duniaku. Namun, Joseph tak pernah memperlakukanku seperti bawahan. Ia memperlakukan aku seperti seseorang yang berarti. Ia mendengarkan. Ia tidak pernah menyentuh tanpa izin. Ia tahu kapan harus diam, kapan berbicara. Dan aku perlahan mulai percaya bahwa mungkin aku juga pantas dihormati, dihargai, dan dicintai. Suatu malam, setelah selesai mencuci piring, aku berjalan ke taman. Bulan menggantung di langit, bulat sempurna. Seolah ingin menyaksikan apa yang tersembunyi di balik hatiku, Joseph datang, membawa 2 cangkir teh jahe,
Untuk kamu, katanya, sambil menyodorkan salah satunya. Aku menerimanya. Tangan kami bersentuhan. Sebentar. Hangatnya cangkir seolah merambat ke dadaku. Kami duduk berdampingan. Diam dalam waktu yang bergerak lambat. Angin menyapu daun, malam menjadi saksi dua manusia yang duduk di antara jarak, kasta, dan kemungkinan. Saat itu, aku tak tahu bahwa perasaan ini akan membawaku ke titik balik dalam hidup. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku mulai menyukai keberadaanku di sini, dan mungkin aku mulai menyukai Joseph. Aku tak tahu kapan tepatnya semuanya mulai terasa berbeda. Awalnya, aku pikir ini hanya bagian dari pekerjaan, menyediakan sarapan, membersihkan lantai, menyiram bunga, dan memastikan semua rapi sebelum Joseph kembali dari kantor. Tapi, entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan lebih dari sekadar tugas. Aku mulai mencatat hal-hal kecil. Gelas kesukaannya yang berwarna hijau, caranya menyendok nasi yang selalu dari pinggir piring, atau gaya tertawanya yang hanya keluar saat sedang tidak sadar bahwa ia sedang bahagia. Hal-hal yang dulu kulakukan karena tanggung jawab, kini kulakukan dengan perasaan. Satu sore, Joseph pulang lebih cepat. Aku sedang menyetrika baju-bajunya di ruang belakang. Ia mengetuk pintu, lalu berdiri diam, menyandarkan tubuhnya di kusen. "Kamu suka menyetrika, Jessica?" tanyanya pelan. Aku mengangkat wajah, terkejut tapi mencoba tetap tenang. Bukan soal suka atau tidak suka. Ini pekerjaan saya. Ia tersenyum tipis, mendekat lalu duduk di kursi kayu tua di dekatku. Tapi kamu selalu melakukannya dengan hati-hati, seperti orang yang sedang menulis surat cinta, bukan menyetrika. Aku tertawa kecil. Saya tak tahu bagaimana caranya menulis surat cinta. Joseph menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu menulisnya, pasti tulus." Jantungku berdegup. Tak, keruan, bukan karena kalimatnya terlalu romantis, tapi karena ia mengatakannya dengan sangat tenang, sangat tulus, dan itu yang membuatnya menancap begitu dalam hari-hari. Selanjutnya, ia semakin sering berada di rumah. Katanya, ia mulai lelah bekerja, terus-menerus. Kadang ia mengajak ibunya berjalan-jalan ke taman. Kadang hanya duduk membaca buku di ruang keluarga. Kadang menonton acara televisi lokal dengan subtitle seadanya. Tapi hampir selalu, ia akan menghabiskan waktu bersama keluarga sambil sesekali melibatkan aku dalam percakapan. Aku mulai merasa menjadi bagian dari rumah ini. Pada hari Minggu, Joseph meminta tolong padaku untuk menemaninya ke pasar lokal. Ia ingin membeli bahan makanan khas Indonesia. Aku terkejut, tapi juga senang. Kami pergi bersama naik mobil kecil miliknya. Di pasar, Joseph membiarkanku memilih bumbu dan sayur-sayuran. Ia berjalan di sampingku, tak seperti majikan dan pembantu. Kami tampak seperti dua teman yang sedang berbelanja untuk memasak makan malam. "Aku ingin kamu memasak masakan khas desamu malam ini," katanya, di perjalanan pulang. "Buat aku merasakan seperti apa rumahmu." Aku mengangguk. Dalam hati ada perasaan yang tak bisa kujelaskan. Rasanya seperti ada seseorang yang mencoba mengenalku lebih dalam, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Malam itu, aku memasak sayur lodeh, tahu bacem, dan sambal terasi. Harumnya memenuhi dapur. Joseph makan dengan lahap, matanya berbinar. "Ini luar biasa," katanya sambil mengambil porsi kedua. Aku duduk di sudut dapur, menatap mereka makan. Joseph, ibunya, dan adik perempuannya. Mereka semua tampak bahagia. Ibunya bahkan menyentuh lenganku sambil berkata, "Jessica, kamu pandai memasak. Kalau kamu buka restoran, aku pasti jadi pelanggan pertama." Aku hanya tersenyum, menunduk, menahan haru. Semakin hari, Joseph semakin terbuka. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan yang gagal, tentang kesepiannya setelah ditinggal sang istri karena perbedaan visi hidup. Ia tak menyebutkan banyak detail, tapi dari caranya bercerita, aku tahu luka itu masih membekas. Awalnya aku pikir hidup sendiri akan lebih tenang,
katanya suatu malam saat kami duduk di taman. Tapi, kadang, diam bisa lebih menyakitkan daripada keramaian. Aku mengangguk pelan. Kesepian memang tak punya suara, tapi bisa terdengar sangat nyaring di hati. Joseph menoleh padaku. Kamu sering merasa sepi, Jessica? Aku ludah. Setiap hari. Tapi kalau kita sibuk, rasa sepi itu sedikit demi sedikit akan diam. Diam tercipta di antara kami. Angin bertiup lembut, bulan menggantung di atas kepala, dan waktu seakan berhenti hanya untuk membiarkan kami saling menatap. Saat itu, aku mulai menyadari bahwa jarak antara kami semakin menipis. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hati, dan itu menakutkan. Aku mulai membatasi diri. Aku menghindari kontak mata terlalu lama, membatasi percakapan yang tak perlu, bahkan sengaja menambah pekerjaan di luar jam rutinku. Bukan karena aku tak suka, tapi karena aku takut. Takut merasa nyaman di tempat yang bisa saja bukan milikku. Namun, Joseph menyadarinya. Satu malam, ia menghampiriku di dapur. Aku sedang membersihkan meja saat ia berdiri di belakangku. Jessica, kenapa menjauh? Tanyanya lirih. Aku berhenti, menggenggam kain lap di tangan. Saya tidak menjauh, hanya lebih sibuk. Tidak, katanya. Kamu menjauh. Ada apa? Aku menarik napas panjang. Saya takut salah paham. Saya hanya ingin menjaga jarak. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Joseph, saya hanya pembantu. Bukan. Kamu bukan hanya pembantu. Kamu perempuan yang baik, pekerja keras, dan kamu membuat rumah ini hidup. Aku tak mampu membalas. Tenggorokanku tercekat, air mataku nyaris tumpah. Tapi ku tahan. Aku berusaha tersenyum. Terima kasih. Tapi saya tetap harus tahu batas. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu butuh ruang, aku akan beri. Tapi jangan salah sangka, Jessica. Aku menghormatimu lebih dari siapapun di rumah ini. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar. Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Hati dan logikaku seperti berperang. Ada bagian dari diriku yang ingin melangkah lebih dekat, tapi ada bagian lain yang terus menarikku mundur. Aku tahu, perasaanku bukan halusinasi. Aku tahu, Joseph bukan pria yang memainkan hati. Tapi aku juga tahu, dunia tidak selalu berpihak pada cinta yang datang dari jurang kasta yang terlalu dalam. Meski begitu, sejak malam itu, jantungku berdetak dengan irama yang berbeda, detak jantung yang tak biasa. Detak jantung yang untuk pertama kalinya, membuatku berharap sesuatu yang lebih dari sekadar tempat tinggal dan pekerjaan. Hari itu, langit Afrika tampak lebih biru dari biasanya. Mungkin karena udara lebih bersih. Mungkin karena angin lebih lembut. Atau mungkin karena aku baru saja bangun dari mimpi yang aneh. Aku berdiri di depan rumah masa kecilku, mengenakan kebaya putih, dan seluruh desa bersorak menyambutku. Saat aku menoleh ke arah panggung, Joseph berdiri di sana, tapi wajahnya kabur, hanya senyumnya yang jelas. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantungku masih berdetak cepat. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, ia terasa terlalu nyata. Tapi, hari itu berjalan seperti biasa. Aku membersihkan dapur, menyiram tanaman, dan menyiapkan makan siang. Joseph pergi sejak pagi. Katanya ada rapat dengan investor. Aku sendiri tak tahu di bidang apa ia bekerja secara rinci. Yang ku tahu hanya bahwa ia sering berbicara soal data, saham, dan pasar ekspor. Menjelang sore, suasana rumah berubah. Ibu Joseph memintaku mengenakan baju yang rapi. Hari ini, tamu istimewa akan datang, katanya. Ia memakaikan aku gaun panjang berwarna krem lembut, lalu menyisir rambutku pelan. Tangannya gemetar, tapi matanya berbinar. Kenapa saya harus pakai ini, Bu? Tanyaku, hati-hati. Ia tersenyum, lalu mengecup keningku singkat. Nanti, kamu akan tahu. Aku duduk di ruang tamu. Nafasku mulai tak beraturan. Perasaanku tak enak, antara gugup, bingung,
dan cemas. Aku tak pernah diminta duduk di ruang tamu saat ada tamu datang. Biasanya aku justru sibuk di dapur. Lalu suara mobil terdengar. Joseph keluar dari mobil dengan setelan jas hitam dan senyuman yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di tangannya ada buket bunga putih dan di belakangnya beberapa orang berseragam hitam mengikuti, membawa kotak-kotak besar berbalut kain beludru. Aku berdiri. Tidak. Aku membeku. Joseph berjalan ke arahku. Setiap langkahnya membuat detak jantungku bergemuruh. Ia berdiri tepat di depanku, menatapku dalam-dalam. Matanya penuh kepercayaan, seperti sedang bicara tanpa kata. Jessica, katanya pelan. Aku sudah lama berpikir. Dan aku rasa, aku tak perlu menunggu lebih lama. Ia berlutut. Ya Tuhan. Tangannya mengangkat sebuah kotak kecil yang perlahan dibuka, menampakkan cincin berlian berbentuk bunga matahari. Will you marry me? Tanyanya, would you ... be my wife? Dunia seperti berhenti. Aku hanya mendengar detak jantungku, tak ada suara lain. Bahkan, angin pun seolah terdiam. Aku mencoba bicara, tapi bibirku tak mampu mengucapkan satu kata pun. Joseph, saya ini hanya pembantu rumah tangga, bisikku. Hampir tak terdengar. Tapi kamu bukan hanya itu bagiku. Jawabnya cepat. Kamu pekerja keras, tulus, dan kamu menyentuh hidup kami dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu, ini tidak biasa. Tapi aku tahu apa yang aku rasakan. Aku ingin menjadikanmu istri, bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Aku terdiam. Semua orang menatap. Ibu Joseph tersenyum penuh haru. Dan adik perempuannya menangis kecil. Kotak-kotak yang dibawa pria-pria berseragam itu dibuka. Isinya membuat mataku membelalak. Perhiasan emas, kalung mutiara, uang tunai dalam bandelan besar, surat tanah, dan cek senilai 75 miliar rupiah dalam bentuk mata uang lokal. Ini mahar yang aku persembahkan untukmu. Bukan karena aku ingin memamerkan kekayaan, tapi karena aku ingin kamu tahu. Aku menghargaimu. Dan aku siap berkomitmen. Aku ingin menikah denganmu secara sah sekara adatmu. Secara agama kita berdua. Aku gemetar. Air mataku jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena bingung. Ini terlalu cepat. Terlalu besar. Terlalu tak masuk akal. Joseph, kamu sadar ini gila? Gila karena aku mencintai seseorang yang tak disangka? Gila karena aku tak peduli siapa kamu dulu. Kalau itu gila, aku rela gila setiap hari. Jessica, EAI, masih berlutut. Mataku menatap semua yang ada di depanku. Harta yang tak pernah kubayangkan, bisa aku miliki. Cinta yang tulus, dari lelaki yang dulu tak kukenal. Dan satu kehidupan baru, yang hanya tinggal satu kata jauhnya. Aku menoleh pada ibu Joseph. Ia mengganggok. Dengan air mata mengalir. Jessica, kamu pantas bahagia. Dan kamu pantas dicintai. Lalu aku menatap Joseph, pria yang tak pernah meninggikan suara, yang selalu menghargai ruang dan pilihan, yang memberiku kesempatan untuk merasa utuh sebagai manusia. Aku mengangguk perlahan, dan semua orang bersorak. Joseph bangkit, memelukku singkat penuh hormat dan mengusap air mataku. Terima kasih, katanya. Hari itu, hidupku berubah. Dari seorang TKW sederhana di desa kecil, menjadi calon istri seorang pengusaha Afrika kaya raya. Dengan mahar yang membuat seluruh media lokal heboh keesokan harinya. Tapi yang paling membuatku bingung, bukan jumlah maharnya. Bukan cincin mewahnya. Bukan pesta megah yang direncanakan. Melainkan pertanyaan sederhana, yang terus bergema dalam kepalaku. Apakah aku benar-benar siap menjalani hidup baru ini? Karena, saat malam pertama pernikahan tiba, ternyata cinta tak cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Dan aku belum tahu, kejutan apa yang menantiku di balik pintu kamar pengantin. Hari pernikahan kami berlangsung seminggu setelah lamaran. Aku masih belum bisa sepenuhnya percaya dengan semua yang terjadi. Dalam waktu singkat, hidupku berubah secepat kilat. Dari perempuan yang biasa tidur di lantai dapur dengan kasur tipis,
Kini, aku mengenakan gaun putih gading yang dibordir tangan oleh desainer khusus, dengan mahkota mungil di kepala dan perhiasan yang rasanya terlalu mewah untuk sekadar disandangkan di tubuhku. Pernikahan dilangsungkan di taman belakang rumah Joseph yang disulap menjadi surga kecil. Lantai kayu dipasang di atas rerumputan hijau. Lampu gantung bergoyang ditiup angin, dan tamu undangan berdatangan dari berbagai penjuru, pebisnis, kerabat Joseph, tetangga terdekat, bahkan wartawan. Semua tertawa, bersulang, memberi selamat. Tapi di balik sorak dan tepuk tangan, dadaku penuh badai. Aku tersenyum, menjabat tangan orang-orang yang tak kukenal, menyampaikan ucapan terima kasih yang terdengar seperti rekaman, tapi di dalam diriku ada suara kecil yang terus menjerit. Apa yang sedang kamu lakukan, Jessica? Aku mencintainya. Ya, tapi cinta saja tak pernah cukup untuk memadamkan rasa takut. Aku tahu, malam ini akan mengubah segalanya. Dan benar saja, malam itu, saat semua tamu pulang, musik berhenti, dan lampu-lampu dipadamkan. Aku berdiri di depan kamar pengantin dengan tangan gemetar. Joseph membuka pintu, menatapku lembut. Ia mempersilakan aku masuk lebih dulu. Kamarnya besar, jauh lebih luas dari semua ruangan yang pernah aku tinggali. Tempat tidur besar, dengan tirai putih, melingkari sisi-sisinya. Lilin aromaterapi menyala, mengisi udara dengan wangi lavender. Tapi entah kenapa, semuanya justru terasa sunyi. Ia duduk di sisi ranjang, melepaskan jasnya, lalu menatapku. Jessica, katanya pelan. Aku ingin bicara sebelum kita tidur malam ini. Aku berdiri di dekat jendela, memeluk tubuhku sendiri. Bicara soal apa? Ia menarik napas panjang. Soal sesuatu yang mungkin akan membuatmu marah atau kecewa. Darahku terasa membeku. Aku perlahan duduk di kursi yang menghadap ranjang. Apa maksudmu? Joseph berdiri. Ia berjalan pelan ke arah meja kecil, mengambil selembar kertas, lalu kembali mendekat. Ia memberikannya padaku. Tangan kirinya gemetar, meski wajahnya tetap tenang. Aku butuh kamu baca ini dulu. Aku membuka kertas itu. Awalnya, aku tak paham. Tapi setelah beberapa baris, aku mulai mengerti. Itu adalah dokumen medis. Dan saat sampai pada satu bagian, yang dicetak tebal, jantungku berhenti sejenak. Impotensi kronis akibat kecelakaan saraf tulang belakang. Tanganku gemetar, mataku tak berkedip. Dunia di sekitarku seperti ditarik mundur. Apa maksudnya ini? Suaraku pelan, hampir seperti bisikan hantu. Joseph berdiri diam, lalu duduk di lantai. Di hadapanku, matanya menatapku penuh penyesalan. 5 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan mobil. Saraf di punggungku rusak. Sejak saat itu, aku bisa menjalani hubungan fisik seperti pria normal. Dokter bilang, tidak bisa sembuh. Selamanya, aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku jatuh sebelum sempat kutahan. Lalu, kenapa kamu menikahiku? Tanyaku, nyaris tak terdengar. Karena aku mencintaimu. Karena kamu adalah satu-satunya perempuan yang membuatku merasa menjadi manusia lagi. Aku tahu, ini tidak adil. Aku tahu aku seharusnya memberitahumu sebelum pernikahan. Tapi aku takut kehilanganmu. Aku pikir aku bisa memberanikan diri malam ini. Aku berdiri, berjalan mundur, menghindari tatapannya. Dadaku sesak, nafasku berat. Jadi, ini malam pertama kita? Tanyaku sambil menahan tangis. Malam pertama yang tidak akan pernah benar-benar menjadi malam pertama? Joseph tertunduk. Kalau kamu merasa ditipu, kamu boleh pergi. Semua harta itu tetap milikmu. Aku tak akan meminta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu yang sebenarnya. Sebella, semuanya terlalu jauh. Aku terduduk di lantai. Tubuhku lemas. Aku mencoba memahami. Tapi semua terasa seperti badai. Pernikahan, mahar, cinta, tapi semua tanpa kehidupan sebagai suami istri seperti layaknya pasangan normal. Aku menangis.
bukan karena kecewa sepenuhnya, tapi karena kenyataan ini terlalu berat untuk kutelan dalam. Satu malam, Joseph mendekat. Ia tidak menyentuhku, hanya duduk di lantai beberapa langkah dariku. "Jessica," katanya pelan, "aku tidak ingin kamu menikahiku karena harta, tapi aku juga tidak ingin kamu bertahan karena kasihan. Kamu boleh tinggal, atau pergi. Aku akan tetap menghormatimu." Malam itu, kami tidak tidur di ranjang yang sama. Aku tidur di sisi lain, kamar, dengan selimut yang kubentangkan di lantai. Joseph tidak mendekat, tidak memaksa, tidak bicara lagi. Sunyi menyelimuti kamar besar itu. Tapi di dalam sunyi itu, pikiranku terus berteriak. Apa artinya pernikahan tanpa keintiman? Apa artinya cinta jika ada batasan yang tak bisa dilampaui? Dan yang paling menakutkan, bisakah aku tetap mencintainya? Meski malam pertama kami berakhir seperti ini, sudah 3 hari sejak malam pertama itu. 3 hari aku tinggal di rumah, yang kini sah menjadi milikku juga, tapi rasanya seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkah terasa canggung. Setiap pandangan, seolah membawa beban yang tak kasat mata. Aku masih tinggal di kamar kami, tapi tidur di sisi yang berbeda. Joseph tidak menyentuhku. Bahkan, sejak malam itu, ia nyaris tak berkotek-kotak-kotak. Bukan karena marah, aku tahu itu. Tapi karena ia memberiku ruang untuk mencerna semuanya, dan aku sedang mencernanya. Dengan susah payah, pagi ketiga, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum benar-benar terbit. Udara pagi yang dingin masuk dari sela-sela jendela, membuat kulitku menggigil. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi bayanganku sendiri di cermin besar di sudut ruangan. Aku istri seorang pria yang tak bisa menyentuhku. Aku pemilik rumah megah yang bahkan belum kuterima sepenuh hati. Aku pemilik selembar cek senilai 75 miliar. Tapi justru kehilangan satu hal yang paling dasar dari sebuah pernikahan. Keintiman. Aku memejamkan mata, mencoba mendengarkan isi hatiku sendiri. Waktu kecil, aku pernah mendengar ibu bercerita tentang pernikahan. Katanya, pernikahan itu bukan sekadar cinta, tapi juga pengorbanan, kesetiaan, saling memenuhi kebutuhan, lahir, dan batin. Tapi bagaimana jika kebutuhan itu tak bisa dipenuhi? Bahkan sejak malam pertama, aku menyesal. Tidak, aku kecewa, sedikit, tapi lebih dari semua itu, aku bingung. Siangnya, saat sedang menata bunga di ruang tamu, Joseph menghampiriku. Ia hanya berdiri di ambang pintu, tanpa kata. Aku bisa merasakan matanya menatapku. Tapi aku pura-pura, sibuk mengatur kelopak bunga mawar yang mulai layu. Lalu ia bicara, "Jessica, bolehkah kita berjalan-jalan sore ini? Aku ingin bicara." Di luar rumah, aku menoleh perlahan. Edak dalam hatiku, tapi aku mengangguk juga. Sore itu, kami pergi ke danau kecil di pinggiran kota. Danau yang dikelilingi ilalang tinggi, dan pohon-pohon tua yang menjulang. Joseph membawa sebotol teh dan 2 cangkir kecil. Ia membentangkan tikar di tepi danau, dan kami duduk bersebelahan, tapi tetap dengan jarak yang sopan. Angin sore membelai rambutku, burung-burung terbang rendah, dan air danau memantulkan langit jingga. Waktu kecil, katanya tiba-tiba, aku sering datang ke sini bersama ayahku. Kami memancing, tertawa, lalu tidur di bawah pohon sambil mendengarkan angin. Aku diam, menunggu apa yang ingin ia sampaikan. Aku tahu aku telah menyakitimu, Jessica. Mungkin bukan dengan kata-kata, tapi dengan diamku, dengan kenyataan yang kubiarkan menyergapmu di malam yang seharusnya paling indah. Aku menunduk. Suaranya tulus, tapi hatiku masih seperti benang kusut. Tak ada satu hari pun. Lanjutnya, aku tak merasa hina karena keadaan tubuhku. Aku tahu laki-laki seharusnya bisa melindungi, memenuhi, dan mencintai secara utuh. Tapi aku cacat, dan itu membuatku selalu merasa tak pantas dicintai. Aku menoleh padanya. Joseph tak menatap, ia menatap air danau yang tenang. Lalu kamu datang, seperti pagi yang tak kukira.
Kamu bekerja keras, jujur, tak pernah mengeluh. Kamu membuat rumah ini hidup lagi. Kamu membuat aku percaya bahwa aku masih layak dihargai. Mataku mulai memanas. Jessica, kamu boleh pergi kapan saja. Aku tak akan menahan. Uang itu tetap milikmu. Rumah ini pun akan tetap terbuka untukmu. Tapi kalau kamu memilih tinggal, aku janji akan membuatmu bahagia dengan cara yang bisa kulakukan. Meski tak sempurna, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku melihat seorang pria mengakui kelemahan dirinya tanpa malu, tanpa topeng, tanpa gengsi. Aku menyeka air mata dengan ujung lengan. Joseph, kamu tahu apa yang paling kutakutkan? Ia menggeleng pelan. Aku takut mencintaimu sepenuhnya. Karena aku tahu, cinta ini tidak akan seperti cinta yang diajarkan ibuku dulu. Aku tak bisa menggenggam tanganmu di malam hari dan merasakan detak gairah. Aku tak bisa mengandung anak-anakmu. Aku tak bisa merasakan pelukan yang mendalam tanpa batas. Ia menunduk. Tapi di saat yang sama, lanjutku, aku juga takut kehilanganmu. Karena hanya bersamamulah, aku merasa dihargai bukan karena tubuhku, tapi karena jiwaku. Joseph menoleh, matanya berkaca-kaca. Jessica, aku tersenyum tipis. Aku butuh waktu, tapi aku tidak akan pergi. Ia menutup mata, mengangguk pelan, seakan melepaskan beban besar yang selama ini mengikatnya. Kami duduk di sana, hingga matahari tenggelam. Tanpa banyak kata lagi. Tapi keheningan sore itu terasa damai, seperti dua manusia yang akhirnya menemukan cara untuk saling mencintai tanpa harus menyentuh. Malamnya, aku tidur di ranjang yang sama dengannya. Bukan untuk berhubungan layaknya suami istri, tapi untuk berbagi kehangatan yang lebih dalam dari sekadar sentuhan kulit. Kami saling membelakangi. Tapi aku tahu, cinta itu sedang tumbuh perlahan, tak terburu-buru. Tak sempurna. Tapi, kehidupan setelah pengakuan Joseph berjalan pelan, seperti sungai yang airnya tenang, namun dalam. Kami mulai belajar hidup bersama, sebagai dua manusia yang saling memahami, meski tanpa keintiman fisik. Aku mulai membuka hati, bukan karena terpaksa, tapi karena aku benar-benar melihat ketulusan dalam cara Joseph memperlakukan aku. Ia tidak pernah menuntut, tak pernah bersikap kasar. Bahkan, ia tak lagi menghindari percakapan tentang masa depan. Kami, meskipun kadang-kadang, percakapan itu akan diakhiri oleh sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Sore itu, kami sedang duduk di teras belakang, menyesap teh hangat sambil menatap langit yang mulai menggelap. Joseph membacakan puisi dari buku kesukaannya, puisi-puisi tentang kehilangan, tentang harapan yang lahir dari luka. Sampai sebuah suara memecah ketenangan. Suara mesin mobil mewah yang berhenti di depan pagar. Tidak biasa, kami tak sedang menunggu tamu. Aku berdiri pelan, menoleh ke arah pintu depan. Joseph ikut berdiri. Matanya menyipit, mencoba mengenali suara itu. Tak lama, pintu diketuk dengan keras. Degup jantungku berubah cepat. Joseph berjalan ke pintu. Aku mengikutinya dari belakang. Saat ia membuka pintu, di hadapan kami berdiri seorang wanita tinggi, berkulit coklat terang, dengan tubuh jenjang dan pakaian modis. Rambutnya panjang bergelombang. Sepatu haknya berkilau, tapi yang paling menusuk adalah ekspresinya dingin, tajam, seperti peluru yang siap ditembakkan, dan tanpa oba-oba, ia menampar Joseph. Plak! Aku terkejut. Bahkan tak sempat menahan napas. Joseph diam, tak melawan. Apa yang kamu lakukan, Joseph? Suara wanita itu penuh amarah. Menikah dengan perempuan yang bahkan tak sepadan duduk di meja makanmu. Aku melangkah maju. Siapa, Sandra? Wanita itu menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai barang murahan di pasar malam. Aku mantan istrinya, katanya dingin. Dan aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Joseph napas panjang. Alicia, ini bukan waktu yang tepat. Sudah terlambat untuk bicara soal waktu, potongnya cepat. Kamu pikir aku tak akan tahu? Kamu pikir
Media tidak akan menulis soal pernikahan memalukan ini. Seorang Joseph Mwandu menikah dengan pembantunya sendiri. Dunia menertawakanmu. Joseph. Aku menunduk. Dadaku sesak. Pergilah Alicia, kata Joseph lirih. Kita sudah selesai bertahun-tahun lalu. Tapi kekayaanmu belum selesai bersamaku. Alicia menunjukku. Dan kamu perempuan desa, jangan pikir kamu menang. Semua ini hanya ilusi. Joseph tidak mencintaimu. Dia hanya merasa kasihan. Dan saat rasa kasihan itu habis, kamu akan dibuang seperti sampah. Aku menggigit bibir. Tanganku mengepal, tapi aku tetap diam. Joseph berdiri di depan tubuhku, melindungiku dari tatapan Alicia. Cukup. Alicia tertawa, lalu mengeluarkan dokumen dari tas tangannya. Kamu pikir kita sudah resmi bercerai ya? Aku punya salinannya. Dan sayangnya, Joseph, proses finalisasi belum lengkap. Artinya secara hukum pernikahanmu dengan gadis ini belum sah. Dunia runtuh di kakiku. Aku menatap Joseph. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Aku pikir semua proses sudah selesai. Katanya, aku sudah tanda tangan, sudah bayar pengacara. Kamu lupa satu hal. Aku tak pernah menandatanganinya. Alicia tersenyum puas. Dan sekarang, aku punya hak untuk menggugat semua ini. Aku tak bisa bernapas. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh kenyataan yang selama ini tersembunyi. Malam itu, setelah Alicia pergi dengan ancaman yang masih menggema di udara, aku duduk sendiri di kamar. Joseph menyusul. Ia duduk di lantai, di depan ranjang. Jessica, aku sungguh tak tahu. Aku kira semua sudah beres. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku menatapnya. Jadi, aku ini istri gelap. Matanya berkaca. Tidak. Kamu istriku. Di Tuhan. Di hadapan ibuku. Di hadapan hatiku. Aku berdiri. Tapi tidak di hadapan hukum, Joseph. Kamu tahu betapa beratnya aku menerima kondisimu. Tapi sekarang kamu meminta aku menerima status yang bahkan tak diakui hukum. Aku akan selesaikan ini. Aku janji. Aku berjalan ke jendela. Hujan mulai turun. Seperti langit ikut merasakan bebanku. Jessica, katanya lagi. Jangan pergi. Tolong. Aku menoleh. Aku tidak pergi, tapi malam ini, aku ingin sendiri. Ia berdiri perlahan. Kalau kamu berubah pikiran, aku akan menunggumu di taman. Malam itu, aku berdiri di balik jendela, menatap hujan turun perlahan. Di taman, Joseph duduk di bangku kayu, sendirian, di bawah gerimis, dan aku di sini, terjebak antara janji dan rasa. Sudah 2 hari sejak Alicia datang membawa badai ke dalam rumah tangga kami, atau lebih tepatnya, ke dalam bangunan yang selama ini kupikir rumah tangga. Padahal mungkin hanya pondok yang belum sempat diresmikan. Aku belum banyak bicara dengan Joseph. Bukan karena benci, bukan pula karena marah. Tapi karena sedang sibuk merapikan luka yang begitu mendalam. Luka yang bukan ditimbulkan oleh kebohongan, melainkan oleh kenyataan pahit yang tak sempat kubayangkan. Aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Namun cinta seperti apa yang harus bertahan di tengah ketidakpastian status, di tengah bayang-bayang mantan istri yang masih mengancam, dengan hak yang masih melekat secara hukum? Aku duduk sendiri di ruang baca Joseph, tanganku membuka-buka buku, tanpa sungguh-sungguh membaca. Pikiran melayang ke banyak tempat, ke wajah ibu di desa, ke tangis anak-anak yang kutinggalkan, ke canda kakakku yang dulu bilang, jangan jatuh cinta di negeri orang, nanti kamu kehilangan jalan pulang. Dulu aku menertawakannya, tapi kata-kata itu menggema, seperti doa buruk yang terwujud tanpa ampun. Sore itu, Joseph datang ke ruang baca. Langkahnya pelan. Ia membawa nampan kecil berisi secangkir teh dan sepotong kue buatan ibunya. Ia meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya. Aku baru saja bicara dengan pengacara. Katanya, pelan, proses pembatalan pernikahan dengan Alicia akan segera dimulai. Kali ini, secara hukum,
tidak ada celah. Aku hanya mengangguk kecil, tak tahu harus bahagia atau sedih. Jessica, aku tahu ini tidak adil. Bahkan mungkin kamu merasa dikhianati. Aku menarik napas panjang. Bukan dikhianati, Joseph, tapi dilukai oleh kenyataan. Ia duduk di kursi di seberangku. Aku bisa berlutut sekarang juga, dan mohon kamu untuk bertahan. Tapi, aku tahu, cinta yang dipaksa hanya akan jadi penjara. Aku menatap cangkir teh di meja. Uapnya masih hangat, tapi di dalam hati, ada dingin yang tak bisa kulawan. Joseph, kataku pelan. Aku butuh jeda. Bukan untuk lari, tapi untuk menemukan kembali diriku sendiri. Matanya menatapku penuh harap dan luka. Maksudmu, kamu akan pergi? Aku mengangguk. Ke tempat yang membuatku tenang. Mungkin kembali ke desa. Mungkin hanya beberapa minggu. Mungkin lebih. Aku belum tahu. Tapi aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu tanpa pamit. Ia menunduk. Kalau itu yang kamu butuhkan, aku akan menunggu. Suaranya lirih. Namun, dan justru itulah yang membuat hatiku semakin berat. Malam itu, aku mengemasi pakaian secukupnya. Aku tinggalkan perhiasan, uang, bahkan kunci rumah. Aku hanya membawa satu koper kecil dan satu setel kebaya pemberian Ibu Joseph, yang dulu pernah ia bilang, "Pakai ini saat kamu ingin ingat siapa dirimu." Sebelum subuh, aku berdiri di depan pintu rumah. Joseph sudah di sana, menungguku. Tak berkata apa-apa, hanya memelukku sebentar, lalu menyerahkan amplop kecil berisi tiket pesawat dan alamat rumah ibuku yang sudah ia tuliskan sendiri. Kalau suatu hari kamu ingin pulang, rumah ini tetap milikmu, katanya. Aku menunduk, menahan air mata. Terima kasih untuk semuanya. Kami tidak saling mengucapkan selamat tinggal. Tapi diam itu lebih berat dari 1000 kalimat. Pesawat mendarat di tanah Jawa saat mentari baru naik sepenggalah. Udara desa menyambutku seperti pelukan hangat ibu yang sudah lama kutinggalkan. Aku kembali ke rumah yang dulu kutinggalkan demi mencari rezeki. Ibu menangis saat melihatku. Tanpa kata, hanya air mata dan pelukan yang terasa menenangkan. Seolah Tuhan sendiri menghapus sementara semua beban yang kupikul. Hari-hari di desa terasa lambat. Aku kembali jadi perempuan biasa. Membantu ibu di kebun, menyapu halaman, membuat sayur lodeh untuk keluarga. Tidak ada rumah besar, tidak ada cincin berlian, tidak ada Joseph, tapi ada waktu. Waktu untuk berpikir, merenung, menimbang. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta selalu harus datang dengan pengorbanan sebesar ini? Apakah aku benar-benar kuat untuk hidup dalam ketidakpastian, meskipun bersama pria sebaik Joseph? Atau, apakah aku hanya takut kehilangan cerita yang sudah terlanjur kutulis bersama? Suatu malam, saat sedang menulis surat untuk Joseph yang belum kukirim, aku teringat perbincangan kami di taman beberapa minggu lalu. Waktu ia bilang bahwa cinta bukan soal tubuh, tapi soal ruh yang saling memeluk. Aku percaya padanya. Tapi aku juga tahu bahwa cinta tidak bisa hidup sendirian. Butuh penghargaan, butuh ruang untuk tumbuh. Dan aku belum menemukan jawabannya. Suatu siang, aku duduk di beranda rumah. Ibu datang membawakan teh. "Kamu tahu Jessica?" katanya pelan. "Kadang, perempuan tidak harus kuat terus. Kadang, kita perlu mengakui bahwa kita terluka. Bahwa kita perlu jeda. Itu bukan tanda lemah, itu justru tanda bahwa kita manusia." Aku menatap wajah ibu yang sudah mulai keriput. Tapi, bagaimana kalau jeda itu justru menghancurkan segalanya? Ia tersenyum. Kalau itu benar, ia tak akan hancur hanya karena waktu. Ia akan tetap utuh, bahkan mungkin tumbuh lebih kuat. Hari itu, aku menangis untuk pertama kalinya sejak pulang ke desa. Tangis yang tak hanya untuk Joseph, tapi juga untuk diriku sendiri yang terlalu lama berpura-pura kuat, terlalu lama menahan luka. Dan di tengah tangis itu, aku tahu, luka ini memang menyakitkan. Tapi ia membuka mataku.
bahwa cinta bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang keberanian untuk menyembuhkan diri sendiri. Waktu berjalan seperti air di sungai kecil belakang rumah. Lambat, tenang, tapi tak pernah berhenti. Sudah lebih dari 1 bulan aku tinggal kembali di desaku. Kehidupan yang dulu kurindukan kini menjadi rutinitas sehari-hari. Menyapu halaman saat fajar, menanak nasi untuk ibu, membersihkan kandang ayam, menjemur hasil panen kecil-kecilan. Tidak ada baju mahal, tidak ada kaca besar tempat aku bisa bercermin, dari ujung kepala hingga kaki. Hanya aku dan diriku sendiri yang dulu sempat kulupakan. Dan diam-diam, Joseph. Meski tak ada kabar langsung darinya sejak aku pergi, bayangannya belum pernah meninggalkanku. Ia hadir di setiap malam, dalam doa yang kubisikkan. Ia hadir dalam surat-surat yang kutulis tapi tak pernah kukirim. Sampai suatu sore yang basah oleh hujan kecil, aku menemukan sebuah amplop di depan rumah. Tidak ada nama pengirim, tapi saat kubuka, aku tahu siapa yang menulisnya. Jessica, jika surat ini sampai padamu, berarti aku masih diizinkan Tuhan untuk mengirimkan rindu. Aku tidak ingin memintamu kembali, tidak akan memaksa. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah menyelesaikan semua yang tertunda. Perceraian itu kini sah. Rumah ini tetap seperti terakhir kamu tinggalkan. Sepi, tapi penuh kenangan. Kalau kamu merasa sudah cukup sembuh, pintu itu masih terbuka. Tapi jika tidak, aku akan mengerti. Karena mencintaimu tidak pernah berarti harus memilikimu. Terima kasih karena pernah datang dan tetap tinggal di hatiku. Joseph. Aku menangis lama setelah membaca surat itu. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari bahwa dicintai dengan tulus adalah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun, bahkan dengan mahar 75 miliar sekalipun. Minggu berikutnya, aku duduk di bawah pohon jambu, mengenakan kebaya yang dulu diberikan oleh ibu Joseph. Angin sore berhembus pelan, dan suara tawa anak-anak desa terdengar samar di kejauhan. Ibu datang membawa secangkir teh. Masih ragu? Tanyanya lembut. Aku menoleh, tersenyum. Bukan ragu, Bu. Aku hanya ingin pulang sebagai diriku yang utuh. Bukan karena pelarian. Bukan karena rasa kasihan. Tapi karena cinta yang sudah kupahami maknanya. Ibu mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu sudah siap. Aku kembali ke kota tempat Joseph tinggal pada awal musim kemarau. Langit tampak lebih jernih, dan udara menghangatkan kulit seperti pelukan yang lama dirindukan. Tak ada rombongan besar, tak ada koper penuh barang, hanya satu tas kecil dan langkah ringan, seolah aku meninggalkan beban di belakang. Aku tiba di rumah itu saat senja, pintu depan terbuka. Seperti biasa. Tanaman-tanaman masih terawat, udara di dalam rumah tetap harum. Seperti ruangan yang tak pernah benar-benar kosong, meskipun tak berpenghuni di ruang tamu. Joseph berdiri. Wajahnya sema, tenang, teduh, dan sedikit bingung. Aku berdiri di ambang pintu. Joseph, kataku pelan. Ia membalikkan badan. Sejenak, tak ada kata, hanya keheningan yang begitu utuh. Seperti pelukan tanpa tangan. Kamu pulang, bisiknya. Aku mengangguk. Ya, tapi bukan untuk mengulang semuanya, melainkan untuk memulai dari awal. Ia melangkah mendekat, berkaca, tapi ia tidak menangis. Aku tidak tahu harus berkata apa, tidak perlu kata-kata. Jawabku, cukup kamu temani aku menyiram bunga sore ini. Dan mungkin kita bisa bicara setelahnya, atau esok pagi, atau nanti malam. Tidak ada yang perlu diburu. Ia mengganggak. Aku senang, kamu pulang. Kami berjalan ke taman belakang, seperti dulu. Menyiram bunga, memetik daun yang mulai kering. Aku merasa seperti kembali ke titik awal, tapi kali ini bukan sebagai tamu, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai istri yang terjebak dalam dilema. Aku kembali sebagai perempuan yang memilih, bukan dipilih. Malam itu,
Kami duduk berdampingan di beranda. Tak ada sentuhan fisik, tak ada ciuman, tapi ada kedekatan yang jauh lebih dalam dari semua itu. Joseph menoleh padaku. Apa kamu yakin dengan ini semua? Aku tersenyum. Tidak ada yang 100% yakin dalam hidup, tapi aku yakin pada hatiku. Dan itu cukup untuk sekarang. Ia menghela napas lega. Terima kasih, Jessica. Aku menatap bintang. Terima kasih juga karena mencintaiku dengan caramu. Waktu berjalan, dan kehidupan kami pelan-pelan membentuk. Ritty, pernikahan kami mungkin tidak seperti kebanyakan pasangan lain. Tidak ada anak kecil yang berlari-lari di rumah. Tidak ada suara tangis bayi tengah malam. Tapi ada canda. Ada tawa kecil di dapur saat teh tumpah. Ada surat-surat yang masih kutulis bukan karena kesepian, tapi karena kebiasaan yang tak ingin kuhilangkan. Aku tidak menyesal memilih kembali. Karena kini, aku tahu, cinta bukan soal sempurna atau tidaknya tubuh seseorang. Bukan soal bisa atau tidaknya memenuhi semua kebutuhan seperti yang diajarkan orang tua dulu. Cinta adalah soal melihat seseorang dalam seluruh kekurangannya dan tetap memilih untuk tinggal, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena telah menyadari bahwa tempat paling damai di dunia ini adalah di sisi orang yang mencintaimu tanpa syarat. Dan itu, kutemukan di pelukan seorang pria yang bahkan di malam pertama kami, tak menyentuhku sama sekali.